strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penonton semua dan teman-teman semua mungkin perkenalan terlebih dahulu ya. Nama saya adalah Fatah Algian Sution. Saya Muhammad Farhan Rinaldi. Jadi Han, ini berhubung kita udah jarang jumpa sekarang. Jadi gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat aja, Pak. Kalau kau gimana? Alhamdulillah baik. Ya kan pandai-pandai lah kita menjaga kesehatan di pandemi ini ya kan. Jadi kenapa kita membuat Zoom seperti ini lebih mengarah ke podcast, terus diupload ke YouTube dalam rangka apa ini, Pak? Sebetulnya ya orang-orang kita ini yang kadang-kadang nugas itu agak sulit begitu ya. Tiba-tiba ngebuat podcast sampai ini kan bakal diupload ke YouTube. Itu Ya. karena ada dukungan, ada ibaratnya ada dorongan dari dosen kami, karena dosen kami ini juga masih muda gitu loh. Masih ibaratnya masih tergolong gaul, masih modern lah. Dan juga kreatif. Jadi mungkin kami juga didorong oleh beliau untuk melakukan apa yang telah beliau lakukan. Karena beliau ini juga mempunyai channel YouTube, yaitu Bapak Dr. David Ramadan SHMH. Jadi Bapak ini adalah dosen pengampu kami dalam mata kuliah Hukum Tindak Pidana Khusus. Jadi makanya kami ini ya sebagai tuntutan tugas, kami berusaha membuat podcast ini bersama Farhan. Itu akan membahas mengenai tindak pidana korupsi. Nah, jadi mungkin Han, tapi pertama-tama gini dulu lah. Gimana rasanya kuliah online, sistem online gini? Gimana rasanya? Kuliah online banyak enaknya, banyak tidaknya. Tapi lebih banyak tidaknya menurut saya. Kalau Anda sendiri gimana, Pak? Ya, di luar enak dan tidaknya kan harus kita jalani juga ujung-ujungnya gitu kan. Kayak kita sekarang ini sebagai mahasiswa, tuntutan kita tiap hari pasti ada tugas gitu. Dan harus kita jalani. Ya, seperti contohnya benar sekarang. Anda itu, benar. Ini mungkin tapi santai bentar ya, santai bentar. Boleh. Minum. Santai ya bro ya. Lanjut bro. Jadi gini ya, kita kan lagi dalam masa kuliah nih. Masa kuliah, bentar lagi juga udah mau lulus. Kayaknya kebayang-bayang ke depan itu belum tahu juga kemana gitu. Sedangkan kita kan anak-anak muda ini yang kita kepengen ya liburan tiap hari, punya mobil mewah, punya rumah mewah, ya kan? Liburan lah pokoknya kemana. Lagi kita ini kan. Butuh uang lagi. Dan kan kalau kita umur muda, kita kerja mengharapkan gaji kan itu kan lama. Mau dapat mobil mewah segala macam itu. Jadi kayaknya korupsi nggak sih biar cepat dapat uang? Gimana ya? Korupsi enak, tapi kau tahu nggak apa itu korupsi? Coba jelaskan dulu. Nah, jadi gini ya, biarkan saya sedikit menjelaskan. Boleh saudara? Boleh. Sebagai mahasiswa hukum ya kan? Iya. Jadi korupsi ini memiliki pengertian yang menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara. Lalu ini kan ada pengertian korupsinya. Terus tentu ada tindak pidana korupsinya dong. Ya kan? Nah, kalau tindak pidana korupsi dan delik-deliknya itu sebetulnya tindak pidana korupsi ini dibagi-bagi lagi. Yang pertama misalnya itu adalah tindak pidana korupsi memperkaya diri, terus ada juga menyalahgunakan jabatan, yang ketiga itu aparat itu menjanjikan atau memberi sesuatu kepada seseorang pejabat ataupun hakim. Ada juga melakukan perbuatan curang. Yang kelima ada juga melakukan penggelapan uang atau surat-surat. Yang keenam ada juga seperti misalnya perilaku menyuap dan suap. Yang terakhir ada perilaku gratifikasi. Cuma dalam gratifikasi itu, dalam pasal-pasal yang mengaturnya, itu disebutkan bahwasanya setiap perbuatan gratifikasi adalah perbuatan suap. Jadi di sini harus dijelaskan terlebih dahulu, Han. Apa sih perbedaan gratifikasi sama suap itu? Kan gitu. Jadi perbedaan sederhananya, kalau misalnya suap itu ada perjanjian terlebih dahulu, ada kesepakatan terlebih dahulu. Misalnya kayak ini secara sederhana ya, secara sederhana aja, biar lebih singkat kita kan. Jadi misalnya Farhan ingin mendaftarkan ke apa namanya itu tuh? Ibaratnya mendaftarkan diri ke lowongan-lowongan PNS atau CPNS seperti misalnya begitu. Jadi Farhan ini menemui seseorang itu
ada kesepakatan. Kalau misalnya saya masuk, ini akan saya berikan uang terima kasih. Ada kesepakatan. Sedangkan kalau misalnya gratifikasi itu, setelah Farhan lulus, itu tanpa kesepakatan ya. Jadi uang terimanya itu Oh, dikasih tanpa ada kesepakatan. Begitu loh. Jadi jenis-jenis iya, dan iya, iya. jenis yang saya sebutkan tadi, itu diaturnya dan ditemukan itu dalam pasal 2 sampai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1959 tentang pemberantasan tindak korupsi atau PT-PK, Jo pasal 5 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang tadi. Iya, Jadi iya, iya, iya. setelah dibahas tadi mengenai delik-deliknya, sebetulnya apa sih faktor dari adanya korupsi ini? Kenapa korupsi itu bisa Nah, terjadi? itu dia. Tentu kan korupsi ini tidak timbul dari diri kita sendiri saja, tiba-tiba ingin korupsi. Tentu ada faktor-faktornya, ya kan? Benar kan? Betul. Nah, yang dapat kita ketahui dari sini, korupsi ini memiliki dua faktor inti, yaitu internal dan eksternal. Kalau internal ini timbul dari diri dia sendiri. Seperti contoh, memang dia itu, si koruptor ini memiliki sifat tamak. Yang kedua, ini yang terpenting menurut saya, kurangnya iman di dalam hatinya, saudara. Lalu, Pentingnya. ia juga memiliki gaya hidup yang sangat hedon. Dan dapat kita lihat yang kedua, yaitu ada faktor eksternalnya. Faktor eksternal ini seperti contoh dari sikap sekeliling masyarakatnya itu. Yaitu masyarakat itu tak acuh, tak peduli dia dengan keadaan sekitarnya kalau misalnya terjadi suatu korupsi, lalu yang pendapatan tidak mencukupi kebutuhannya, sehingga ia harus terpaksa melakukan korupsi, atau tuntutan istrinya atau anaknya, kita tidak tahu kan. Lalu banyak sekali sebenarnya jika kita menggali faktor dari korupsi ini, tapi menurut saya itulah beberapa yang terpentingnya. Kadang saya heran kenapa mereka melakukan seperti ini, meskipun kita masih tahu banyak jalan halal yang lainnya, ya kan? Iya, itu kan kayak dibilang tadi ada tuntutan dari istri dan segala macam. Kita tuh kan sebagai anak muda jujur aja, kita kan pengen tiba-tiba dapat uang banyak gitu tanpa melakukan sebuah usaha. Jadi pengen hal yang singkat, itu salah satunya adalah jangan korupsi. Masalahnya korupsi di Indonesia walaupun sudah ada lembaga penegaknya, lembaga pemberantas korupsinya dan juga lembaga yang mengadili seperti misalnya pengadilan tipikor. Itu kan tugasnya kan memeriksa, mengadili dan memutus. Sudah ada lembaganya. Ya, Sedangkan lembaga untuk seperti misalnya menjaga atau memberantas tindak korupsi itu sudah dibentuk. KPK, itu Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan juga sudah dibentuk undang-undang khusus mengenai korupsi. Yang anehnya kenapa masih di Indonesia ini terjadi tindakan korupsi begitu luas. Itu adalah ya. betul yang dibilang tadi. Karena Itu pertama dari diri sendiri sebenarnya sih. ya, karena juga ada kesempatan mungkin, Han ya. Ya, Kan kesempatan itu yang perlu. mungkin mereka juga tidak memikirkan resiko karena dapat uang banyak walaupun nanti udah diadili masuk penjara pun ya sekedar-sekedarnya aja karena Ah, ada faktor nah, lobby tadi kan. nah itu bentar. Terus kan korupsi ini kan pasti memiliki dampaknya kan, Pak. Jadi Ya, menurut Anda apa aja dampaknya nih? sebetulnya dampak korupsinya yang paling menyedihkan adalah begini. Karena negara kita Indonesia ini kan memiliki cita-cita. Tentunya cita-cita negara itu ingin membuat masyarakat atau rakyat itu merasa tentram, merasa aman, dan juga sejahtera lah di negaranya sendiri, di lingkungannya itu. Cuma cita-cita negara yang disebutkan melalui undang-undang tadi itu agak sulit terlaksana karena ada tindakan korupsi tadi. Karena kenapa? Misalnya kita rakyat kecil ini yang sudah susah payah melakukan kewajiban kita untuk membayar pajak, mengumpulkan dana-dana yang diperhatikan untuk kebersamaan kita sebagai rakyat Indonesia, itu dengan adanya para koruptor yang melakukan korupsi, jadi pajak semua tadi, dana-dana yang telah dikumpulkan tadi, itu yang seharusnya bisa kita samaratakan, kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, itu malah dinikmati sendiri oleh mereka dan kelompok-kelompok mereka. Nah, itu yang berbahaya. Jadi cita-cita negara Indonesia ini untuk mensejahterakan rakyat itu sampai terganggu karena ada tindakan korupsi. Begitu loh. Karena dia mensejahterakan dirinya sendiri ya. Begitu, Ya, Pak. maka itu makanya ada juga nilai-nilai anti korupsi sama prinsip-prinsipnya. Nah, nilai anti korupsi ini yang pertama ada kejujuran, yang kedua ada kepedulian, ada kemandirian, ada kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Sedangkan Ya, misalnya benar. ya, prinsip-prinsip anti korupsi, Han. Seperti misalnya ada akuntabilitas,
sebagai prinsip yang pertama. Itu adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Jadi apa yang diatur dan apa yang dikerjakan itu sesuai. Jangan dilebih-lebihkan dan jangan dikurang-kurangi, gitu loh. Yang kedua adanya transparansi. Karena pemberantasan korupsi ini dimulai dari adanya transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan itu dilakukan terbuka. Kita semua tahu, ya kan? Tidak ada yang disembunyikan, gitu loh. Yang ketiga ada juga prinsip kewajaran. Itu ditunjukkan untuk gimana ya, menghindari adanya manipulasi-manipulasi. Jadi yang sewajar-wajarnya saja yang ditunjukkan kepada publik, yang dilakukan oleh pejabat-pejabat dan orang-orang yang melakukan kerjanya itu, seperti bilang tadi, jangan dilebih-lebihkan, jangan kurang-kurangi. Dan yang keempat ada kebijakan dan kontrol kebijakan. Jadi kebijakan ini itu dibentuk dari misalnya pembuatan anggaran sampai misalnya apa namanya itu, spekulasi kebijakan ini diatur sebetul-betulnya agar kebijakan ini nanti berpengaruh pada tindakan korupsi ini. Jadi agak berkuranglah tindakan korupsi ini. Baru dikontrol kebijakan ini oleh pihak-pihak yang berwenang, seperti misalnya dilakukan evolusi dan reformasi terhadap kebijakan-kebijakan itu. Mungkin Roy selanjutnya apa sih sebetulnya upayanya untuk ya menghindarilah dari tindakan-tindakan korupsi ini? Upaya. Jadi kan upaya pemberantasan korupsi ini menurut yang saya baca ya, hampir sama isinya dengan strategi. Yang pertama itu perlu sekali adanya lembaga anti korupsi. Nah, lembaga inilah yang sebagai salah satu taring untuk menakut-nakuti para koruptor yang akan melakukan korupsi itu. Lalu yang kedua ada pencegahan korupsi di sektor publik. Yang ketiga kita harus mencegahnya di kehidupan sosial dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Dan yang keempat, kita perlu adanya pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen yang mendukung pencegahan pemberantasan korupsi ini. Dan yang terakhir, perlu adanya monitoring dan evaluasi. Dan menurut saya, hal yang paling krusial dari pemberantasan ini, yaitu sangat diperlukannya reformasi dari segala jenis birokrasi yang ada di tatanan kehidupan masyarakat Indonesia ini. Karena korupsi di sini dimulai dari hal-hal kecil. Tentu yang besar semakin mudah dikorupsi, bukan? Iya, setuju. Jadi memang ini orang agak memang kritis ya kawan-kawan ya. Bisa kita lihat ya, memang kritis dia ya begitu. Kritis sedikit-sedikit saja. Jadi mungkin kita lanjut kepada apa ya namanya? Kerjasama dari berbagai instrumen nasional untuk memberantas korupsi. Yang pertama ada PBB, itu yang mendukung kita untuk memberantas korupsi dengan cara menegaskan perlunya pengembangan strategi global melawan korupsi dan mengundang negara-negara itu untuk mereview perundang-undangan domestik masing-masing. Jadi perundang-undangan seperti yang disebutkan tadi harus direformasi. Karena itu kan makin berkembang. Kejahatan itu kan makin lama itu makin gimana ya? Makin jadi dia. Iya. Jadi sesuai lah, undang-undangnya juga harus berkembang juga untuk mengatasi tindakan-tindakan yang berkembang juga tadi. Gitu. Yang kedua ada Bank Dunia, itu yang menopang pemberantasan korupsi itu dengan membuat program anti-corruption core program. Dan juga ada masyarakat Uni Eropa yang sampai sekarang itu masih membahas dan menyepakati berbagai instrumen pencegahan korupsi, seperti misalnya instrumen The Criminal Convention on Corruption. Dan juga salah satu instrumen lainnya adalah ratifikasi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption itu tahun 2003. Ini diratifikasi dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dalam konvensi ini terdapat 5 bagian utama, yaitu seperti misalnya yang pertama adalah tindakan-tindakan pencegahan, yang kedua adalah kriminalisasi dan penegakan hukum, yang ketiga adalah kerjasama internasional, yang keempat ada pengembalian aset, dan kelima ada bantuan teknis serta pertukaran informasi. Jadi mungkin berarti dapat dikatakan juga ya, kalau misalnya pencegahan korupsi ini setiap negara itu bekerja sama ya, Pak? Iya, karena pemberantasan korupsi ini sebutan kerennya aja ada. Apa tuh namanya itu ya? White criminal crime gitu. White collar criminal crime. Jadi orang-orang yang pakai kerah putih gitu. Karena dulu konotasi kerah putih itu adalah orang-orang pejabat yang luar biasa sekali konotasi Anda, saudara. Jadi memang tindakan korupsi ini tidak bisa dituntaskan sendiri oleh negara masing-masing. Jadi perlu bantuan satu sama lain. Bahkan sampai PBB itu bergerak begitu loh.
Jadi Ya, mungkin karena Roy, seperti contohnya koruptor-koruptor itu kan melarikan diri ke luar negeri ya kan? iya, makanya jangan sampai ada nanti tindakan-tindakan yang menyembunyikan para koruptor. Tindakan-tindakan seperti itu kan Nah, ya, seharusnya negara lain ini membantu kita untuk memberantas korupsi. Karena korupsi ini kan hal benar-benar. yang masif gitu loh. Ya kan? Menyebar Iya, kemana-mana gitu. Itu adalah sebuah penyakit dari setiap negara itu pasti ada korupsi. Ada koruptor lah begitu. pasti. Jadi apalagi mau dibahas Roy? Peran mahasiswa gitu ya? Dan gerakan anti korupsi. Halo? Mungkin agak putus-putus ya. Jadi mungkin akan saya lanjutkan saja. Peran mahasiswa menurut kami itu adalah peran mahasiswa itu sebetulnya mulai-mulai seperti kami ini. Itu memahami dengan betul apa sebetulnya tindakan korupsi, cara penjagaan korupsi, apa saja yang dilakukan oleh misalnya pemerintahan, membuat kebijakan-kebijakan, serta kebijakan internasional itu dipelajari lebih lanjut. Dan kalau bisa itu diajarkan kepada orang-orang sekitar itu dengan cara pengimplementasiannya sebagai mahasiswa kan begitu. Kita kan bukan orang yang bisa membuat sebuah kebijakan, terus kebijakan yang kita buat itu diterima oleh orang-orang, karena kita itu tidak memiliki kewenangan, tidak memiliki kuasa. Jadi mahasiswa ini perannya hanya sebatas untuk sekarang adalah untuk mengedukasi sesama kita, sesama masyarakat, untuk lebih mengenal apa itu korupsi, dan kita ajarkan kepada mereka bagaimana cara mencegah korupsi ini, apa bahaya korupsi ini, dampak-dampak masifnya korupsi. Jadi korupsi itu secara perlahan-lahan, walaupun tidak secara langsung, korupsi ini dapat diketahui oleh orang. Bahwasanya korupsi ini adalah perbuatan yang sangat berbahaya bagi negara, bahkan bagi keluarga mereka sendiri. Karena mereka itu hidup di Indonesia. Dampaknya adalah bagi mereka-mereka sendiri dan orang-orang lain. Itu yang bermasalahnya. Maka dari itu, mungkin kita sebagai mahasiswa harus lebih bijak. Kalau bisa, kita membuat sebuah program untuk kita sama-sama mengadakan misalnya program-program yang mengajarkan bahwasannya tindakan-tindakan korupsi tadi dan segala macam hal tentang korupsi adalah hal yang buruk. Jadi habis dari mana sih Roy? Kok mati tiba-tiba? Aduh. Mohon maaf, Pak. Jaringan di sini emang susah. Kau tahu lah aku di mana kan, ya kan? Jadi makanya jaringan susah. Mohon maaf Jadi kali aku. ya nggak apa-apa. Juga penonton mungkin kan agak kecewa kan, kok tiba-tiba keluar kawan satu ini gitu. Jadi Iya mungkin sih. podcast kita kan udah selesai materi yang dibahas. Poin-poin Wah, juga udah selesai aja ya? udah. Waduh. Di atas Ya, segala lanjut. kami, mungkin kami ucapkan mohon maaf dan semoga apa yang kami sampaikan ini juga bermanfaat bagi kawan-kawan dan penonton gitu loh. Apalagi yang pengen disampaikan kira-kira dari Farhan? Apa? Apalagi kira-kira yang mau disampaikan untuk menutup Saya rasa pertemuan? udah cukup ya. Udah cukup. Udah cukup singkat, padat, jelas, tidak bertele-tele, ya kan? Oke. Mungkin teman-teman Izin ya. selamat menonton. Mungkin ada yang pengen diulang, mungkin ada yang kurang jelas tadi harus diulang perkataan kami, silahkan. Jadi mungkin kami tutup saja. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Jadi kami tutup podcast ini. Jadi salam dulu ya. Salam dulu. Jadi kami tutup dulu. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.